فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Di sini. Buku dari sini. Ada kan buku Hasna sini kan ada ketinggalan. Buku berhitung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nahnu ala khatarin. Idza qulna al-muradu bil farah at-tawab. Dan kita di atas bahaya. Seandainya kita mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan rasa gembira di sini adalah pahala. Kalau dimaksud dengan al-farah adalah pahala, ini kita di atas bahaya. Maksudnya al-farah yang kita tetapkan untuk Allah. Pinjam. Abang Musa, pinjam pensil. Pinjam, pakai ini dulu, nanti adik beli itu. Nah, itu. Kita bahaya kalau mengatakan yang dimaksud dengan farah ini adalah pahala. Li'anna ahla tahrif yaqulun, karena orang-orang yang selalu mentahrif mereka mengatakan innallaha la yafrah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak gembira. Wal muradu bi farhihi isabatuhu at-taib. Yang dimaksud dengan farahnya Allah itu adalah pemberian pahala dari Allah kepada orang yang bertaubat. Itu artinya Allah senang, artinya Allah ngasih apa? Pahala, bukan senang artinya. Arti farah di situ apa? Allah ingin ngasih pahala untuk orang yang bertaubat. Au iradatus sawab, atau ingin ngasih pahala. Baik itu pahalanya atau keinginan ngasih pahala. Ini ahli bid'ah. Li'annahum hum yusbituna anna lillahi makhluqan ba'inan minhu huwas sawab. Dikarenakan mereka sendiri menetapkan bahwasanya Allah punya makhluk yang berdiri sendiri yang terpisah dari Allah, yaitu pahala. Ini kan pahala makhluk ciptaan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Dan terpisah dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa yusbitunal iradah, dan mereka tetapkan juga untuk Allah iradah, keinginan. Fa yaquluna fil farah, sehingga mereka katakan dalam sifat farah, innahu sawab al makhluk, bahwasanya itu adalah pahala yang makhluk yang diciptakan oleh Allah. Au iradatus sawab, atau keinginan ngasih apa ini? Pahala. Allah senang, artinya Allah ingin ngasih pahala kepada hambanya yang bertaubat tadi. Wa nahnu naqul, sementara kita Ahlus Sunnah mengatakan al-muradu bil farah al-farahu haqiqatan. Yang dimaksud dengan al-farah adalah rasa gembira secara hakiki. Mislama annal murad bi zat, ya dirinya Allah secara hakiki, walakin nana la numasil sifatina bisifatillahi abada. Hanya saja kita tidak menyamakan antara sifat kita dengan sifat Allah selamanya. Wa yustafadu min hadzal hadits ma itsbatil farah lillah kamalu rahmatihi jalla wa ala wa ra'fatuhu bi ibadihi wa ra'fatihi. Diambil juga faedah dari hadis ini bersamaan dengan penetapan sifat rasa gembira bagi Allah, sempurnanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Haitsu yuhibbu ruju'al 'asi ilaihi wa hadhil mahabbatul 'azimah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai kembalinya pelaku maksiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa gembira, dengan rasa cinta yang agung ini. Haribun minallah, dia lari dari Allah Subhanahu wa taala. Summa waqafa wa raja ilallah, kemudian dia berdiri dan kembali kepada Allah. Dia lari dari Allah kepada siapa? Kepada Allah. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ketika seorang itu takut dari sesuatu, dia justru harus semakin apa ini? Menjauh darinya. Tapi kalau takut dari Allah justru harus dengan kembali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yafrahullah bihi hadzal farahal azim. Allah gembira dengan orang tersebut dengan kegembiraan yang besar. Wa minan nahiyatil maslakiyah, dan dari sisi penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yufiduna an-nahrisa ala taubah ghayatal hirs.
untuk memberikan faedah kepada kita, kita semangat untuk melakukan taubat dengan sebenar-benarnya semangat. Kullama fa'alna dzamban tubna ilallah. Setiap kali kita melakukan dosa, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala fi wasfil muttaqin wasafal qala Allah taala fi wasfil muttaqin, Allah menceritakan tentang sifatnya orang-orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ayya fahisyah, orang-orang yang melakukan kejahatan, apa saja kejahatannya, mislu zina, al-liwat, baik itu zina maupun homoseks, wa nikah zawatil maharim, atau menikahi mahram. Qala Allah taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, artinya menikahi mahram termasuk perbuatan apa ini? Keji, termasuk fahisyah. Sehingga fahisyah itu bukan zina saja, tapi juga mencakup liwat, homoseks, dan juga mencakup apa ini? Menikahi mahram. Ini 3 jenis fahisyah. Ini beliau bawakan dalil bahwasanya menikahi mahram termasuk apa ini? Perbuatan keji, termasuk fahisyah. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa, dan janganlah kalian menikahi wanita yang dinikahi oleh ayah kalian dari wanita-wanita, illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Yang demikian itu adalah perbuatan yang keji dan kemurkaan dan jalan yang jelek. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sungguhnya zina termasuk perbuatan apa ini? Fahisyah, keji. Dan zina sini termasuk laki perempuan dan juga mencakup yang sama apa? Satu jenis. Wa sa'a sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Wa qala Lut liqaumihi, dan berkata Lut kepada kaumnya, atatunal fahisyah. Apakah kalian melakukan perbuatan apa ini? Keji. Apa yang dilakukan kaumnya? Homoseks. Nah, sehingga ini termasuk bentuk-bentuk perbuatan keji, baik menikahi mahram dalam surah An-Nisa, atau melakukan zina dalam surah Al-Isra, atau melakukan apa ini? Homoseksual. Idzan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau mereka menzalimi diri-diri mereka, zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah. Zakarullah ta'ala fi nufusihim, zakaru azamatah, mereka ingat Allah dalam diri mereka, mereka ingat keagungan Allah. Wa zakaru iqabahu, dan mereka mengingat hukuman dari Allah. Wa zakaru sawabahu lit-taibin, dan mereka mengingat pahala dari Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Maka mereka pun fastaghfaru li dzunubihim, mereka pun memintakan ampunan untuk dosa-dosa mereka. Fa'alu ma fa'alu, apapun yang mereka lakukan, lakinnahum zakarullaha ta'ala fi nufusihim, tapi mereka selalu mengingat Allah dalam jiwa mereka. Wastaghfaru lidzunubihim, mereka beristighfar untuk dosa mereka. Faghafarallahu lahum, maka Allah pun mengampuni dosa mereka. Wad dalilu, dalilnya, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, barang tidak ada yang mengampuni dosa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Fa anta idza alimta anna Allah yafrah bi taubatik hadzal faraha alladzi la nazira lahu, kamu kalau tahu bahwasanya Allah itu gembira dengan taubatmu, dengan kegembiraan seperti ini yang enggak ada bandingannya ini, la syakka annaka saufa tahrisu ghayatal hirs ala taubah, maka tidak diragukan kamu pasti akan bersemangat dengan sebenar-benarnya untuk segera apa ini? Bertaubat. Sehingga dari faedah hadis ini, Allah Subhanahu wa taala juga ini mendorong kita untuk senantiasa bertobat demi mendapatkan kegembiraan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka